Oke, selamat siang semuanya. Kita lanjutin ya materi kita di pertemuan ketiga ini tentang knowledge ya, knowledge of UI design. Sebenarnya ini materinya sih kebanyakan ngulang dari IMK ya. Suara saya agak serak. Oke, jadi ini materinya ini tadi judulnya ya, knowledge of user interface design ya. Gitu. Jadi sebenarnya kita di sini akan membahas prinsip-prinsip user interface yang baik gitu dari sisi psikologis, dari sisi teknis itu sendiri ya. Nah, yaitu kayaknya emang kebanyakan sudah dibahas di mata kuliah IMK, cuman di sini mungkin kita review dikit gitu ya. Saya rangkum gitu supaya mungkin kalian mungkin udah pada lupa gitu ya prinsip-prinsip IMK itu apa aja ya yang bagus menurut ini kan ada macam-macam ya. Menurut siapa gitu. Kan tiap orang kan beda-beda. Ya kan, bikin teorinya beda-beda ya dan ya semuanya sama-sama benar gitu ya. Cuma sudut pandangnya berbeda. Ada yang melihatnya dari sisi psikologis, ada yang dari sisi teknis ya, ada yang dari sisi orangnya dan macam-macam lah. Oke, jadi kalau kalau kita bikin antar muka ya itu ada sebenarnya ada dua aspek ya, dua aspek dalam mendesain ya, dua aspek dalam mendesain yaitu yang namanya design principles ya sama design rules ya. Design principle sama design rules. Design principle ini teori yang sifatnya tuh abstrak ya, teori yang sifatnya abstrak jadi umum gitu, bisa diterapkan dimanapun sebetulnya. Cuman karena dia itu sifatnya umum, jadi kalau kita bikin bikin desain ya kadang-kadang bingung juga. Jadi kalau misalnya katakanlah saya bilang teorinya bilang bikin desain tuh harus simple ya. Jadi bikin tampilan tuh harus simple. Nah, simple itu kan teknisnya gimana gitu loh. Kalau misalnya kita bikin tampilan aplikasi Android gitu yang simple tuh yang seperti apa sih? Nah, itu nggak dibahas kalau di desain principle. Nah, kalau di desain rules itu dibahas di level teknis ya. Jadi secara spesifik. Jadi misalnya desain rules untuk Android itu ada sendiri, desain rules untuk web ada sendiri, desain rules untuk iOS ada sendiri. Gitu. Jadi ada dua macam ya. Kalau kalian mungkin cari tutorial atau panduan ya, kalau sifatnya umum itu teorinya yang ini design principles itu biasanya dari sisi psikologis ya. Kalau design rules itu lebih ke teknis gitu. Jadi mungkin pakai warna pastel, warna ini, kalau warna ini dikombinasikan dengan ini itu nggak matching, nah misalnya kayak gitu. Yaitu rules. Kalau prinsipal itu ya umum tadi ya, simplicity, terus misalnya harus terstruktur ya. Jadi kata-katanya pun sifatnya umum ya. Gitu. Jadi ada dua. Tapi dua-duanya harus ngerti ya. Dua-duanya harus ngerti karena desain rules itu kadang-kadang kita menerapkan itu juga nggak bisa ngikutin murni dari tutorial dari panduannya doang gitu loh. Kadang-kadang harus ada yang di custom. Nah, customnya kan nggak sembarangan. Jadi kalian harus paham desain principles yang lebih ini high level ya, yang lebih umum gitu. Kira-kira kalau saya custom jadi begini masih masuk nggak sih gitu? Masih cocok nggak misalnya kayak gitu? Oke, nah ini desain principles dari sisi psikologi ada empat ya, ada empat item ya. Yang pertama adalah user see what they expect to see ya. Sebentar. Oh, belum saya share screen ya. Ini Astaga. Ya, untung saya tadi baru ngomong doang ya ini. Ya, jadi tadi baru ngomongin yang ini desain principle sama desain rules ya. Ini dua ini ya. Jadi yang desain principles itu yang lebih umum, yang desain rules ini yang lebih lebih spesifik ya, lebih teknis gitu. Oke, sekarang kita bahas desain principles ya, yang umum itu contohnya ya. Ya seperti ini contohnya ya. User itu melihat apa yang dia memang pengen lihat gitu. Ini salah satu prinsip eh, psikologi desain ya, desain principles kan ini kata-katanya sangat umum ya. Sebenarnya ini juga nggak harus diterapkan pada desain sih, pada aspek apapun itu berlaku gitu loh. Ya, makanya ini termasuknya ini tadi desain principle tuh yang high level yang sangat umum ya. Jadi sebenarnya nggak cuma diterapkan di masalah desain aja gitu. Nah, jadi ini sifat dasar manusia ya sebenarnya ya. Jadi orang itu melihat apa yang memang dia pengen lihat gitu.
sebentar, saya coba cari contoh gambarnya ya. Saya coba cari apa namanya. Nah, misalnya ini. Sebentar. Nah, ini contohnya ya, ada gambar. Ya mungkin kalian pernah lihat gambar-gambar model kayak gini ya. Jadi kalau saya tanya ya, apa yang kalian lihat dari gambar ini gitu. Mungkin ada dua kemungkinan kan. Yang pertama kalian bisa melihat ada wajah dua orang ya, saling berhadapan. Ya, ini hidungnya, ini mulutnya, ini matanya kan gitu. Ini juga sama, ini mata, ini hidung, ini mulut. Ada wajah dua orang, tapi mungkin ada juga yang lain melihat ini adalah sebuah meja ya. Meja ini alasnya, kemudian ini atasnya meja ya, kita bisa taruh sesuatu di atas ini gitu. Nah, ini contohnya. Jadi setiap orang itu lihatnya beda-beda karena yaitu dia itu expect sesuatu yang berbeda ya. Si A itu lihatnya pengen lihat wajah sebagai wajah orang gitu. Sedangkan si B pengen lihat itu sebagai meja ya. Nah, itu contoh dari ini tadi ya, prinsip psikologi yang ini gitu. Nah, dari sini kalau diimplikasikan ke apa namanya, yang namanya desain itu ya, kalian kalau bikin desain itu jangan sampai menimbulkan persepsi yang macam-macam ya, yang berbeda gitu. Kalau kalau apa bisa ada dua atau lebih persepsi kan jadi kacau ya. Ya kan, jadi misalnya yang satu lihat ada sebuah lingkaran itu dikiranya itu sebuah tombol gitu ya, yang satunya lihat lingkaran itu sebenarnya cuma hiasan biasa, nah kayak gitu kan apa namanya, jadi kacau kan. Mestinya kalau kita bikin tampilan ya semua orang punya persepsi yang sama ya, mestinya seperti itu ya. Jadi orang tuh expect sesuatu yang sama gitu loh, kayak gitu ya. Jangan apa namanya menimbulkan persepsi yang beda-beda tiap orang gitu. Itu prinsip yang pertama. Kemudian nah ini prinsip yang kedua adalah yang namanya user itu susah ya kalau untuk fokus ke lebih dari satu aktivitas ya, sebetulnya susah gitu. Jadi dalam satu tampilan ya, satu layar itu kalau bisa ya intinya isinya satu aja ya, fokusnya ke satu hal aja. Meskipun komponennya banyak ya, ada macam-macam komponen, tapi yang di highlight ya, yang ditonjolkan itu hanya satu satu bagian aja gitu. Misalnya kalau tampilan web itu kan ya kayak gini misalnya tampilan apa namanya PDF ini kan ada banyak komponen ya, ada menu di sini, ada halamannya di sini gitu. Tapi kan fokusnya kan kita kan lebih ke yang ini ya, konten ini loh. Seperti itu ya. Ya ini karena ukurannya paling besar kan di sini. Bayangin kalau misalnya dibagi dua sama rata ya, kiri sama kanan gitu malah anu ya, bingung kan. Karena ukurannya sama besar jadi orang fokusnya ke kiri apa yang ke yang kanan gitu loh. Kan nggak tahu dia kan bingung jadinya. Gitu. Jadi dalam satu tampilan itu kalau bisa hanya satu aja yang di-highlight ya, yang ditonjolkan ya. Gitu. Karena ini tadi alasannya ya, user itu susah untuk fokus ke lebih dari satu bagian ya, satu aktivitas gitu. Ya makanya kan yang namanya website itu kan dibikin halamannya banyak ya. Terus aplikasi di smartphone kan juga sama ya, dibikin menu-menunya terpisah gitu loh. Seperti itu ya, tujuannya ya ini tadi ya, karena kalau dicampur semua jadi satu ya bingung makanya. Terus nah ini user itu akan lebih mudah kalau apa namanya dia ketemu sama tampilan yang terstruktur ya, terstruktur. Terstruktur itu ada macam-macam ya ininya ya, apa prinsipalnya ya. Ada proximity, similarity, closure, continuity, symmetry ya. Ini kayaknya sudah pernah dibahas di mata kuliah IMK. Nah, ini contohnya ya. Yang A ini proximity, ini masalah jarak. Jadi di sini kalau kita lihat ya, ada di sini ada 3 lingkaran, di sini ada 3 lingkaran, di sini ada 2. Nah, kita kan kalau lihat seperti ini berarti kan anu ya langsung tahu bahwa yang 3 ini satu kelompok, yang 3 ini juga satu kelompok, yang 2 ini satu kelompok. Jadi ada 3 kelompok ya. Proximity itu jarak ya artinya ya, jarak. Jadi ini sebenarnya objeknya semuanya sama ya. Sama-sama lingkaran, ukurannya sama persis,
ya warnanya juga sama, nggak ada bedanya, cuman jaraknya beda-beda ya. Antar lingkaran tuh beda-beda. Nah, dengan adanya jarak itu kita bisa mengelompokkan gitu. Itu proximity. Terus kalau yang B ini adalah prinsip similarity ya. Jadi ada dua macam objek, lingkaran sama segitiga ya. Yang segitiga ada 3 biji. Nah, ini berarti ini adalah objek yang sama ya, satu kelompok meskipun tempatnya terpisah lumayan jauh ya. Yang lingkaran juga sama ya. Lingkaran ini satu kelompok ya. Jadi kalau misalnya saya suruh kalian membagi jadi dua kelompok ya pasti yang segitiga jadi satu, yang lingkaran jadi satu, kan otomatis seperti itu ya. Kayaknya nggak mungkin ada yang punya pemikiran lain gitu ya. Misalnya segitiga yang ini campur sama lingkaran yang ini. Nah, misalnya kayak gitu itu kan nggak ada dasarnya gitu. Pasti ngelompokinya ya segitiga jadi satu, lingkaran jadi satu. Gitu. Terus kemudian C itu closure ya, kedekatan ya. Nah, ini digambarkan pakai lingkaran gitu, terus ini enggak ada putusnya sedikit ya. Ada putusnya sedikit, jadi menunjukkan bahwa ini sudah dekat ya, tapi belum sempurna gitu ya. Kayak misalnya loading bar gitu ya. Loading ini anggaplah loading bar kan ada yang bentuknya bulat ya. Ada yang bentuknya bulat ya. Kalau sudah dekat gini kan artinya sudah hampir selesai itu ya. Kalau misalnya jaraknya masih di sini, ya itu masih agak jauh, apalagi kalau separuh gini ya. Jadi jauh dekat itu bisa menentukan sebuah progres ya kalau di loading bar. Gitu. Terus kemudian kalau yang D ini continuity ya. Continuity itu bahasa Indonesianya terus-menerus gitu ya. Artinya nyambung ya. Nggak putus gitu. Di sini kita bisa lihat bahwa ada dua, ini biasanya buat nggambarin tren ya. Ada dua garis ya, ini garis yang pertama ke sini, garis yang kedua ke sini ya. Gitu. Seperti itu, karena ini ada polanya ya. Kalau kita lihat sekilas ini kayak membentuk sebuah garis ya, saling bersilangan ya, bersilangannya di tengah sini. Gitu. Meskipun aslinya ini kan lingkaran-lingkaran doang ya, yang disusun kebetulan searah. Jadi kita kalau dari jauh ya bisa lihatnya ini sebagai sebuah garis. Gitu. Terus kemudian kalau yang prinsip yang terakhir itu adalah simetris ya, kiri kanan sama. Nah, kalau yang ini sih kalau diterapkan di dalam sebuah desain sih seringkali malah desain zaman sekarang itu malah kebanyakan nggak simetris sebetulnya ya. Ada beberapa beberapa bagian yang memang harus simetris. Misalnya contohnya ini kan kalau kalian lihat di sebelah kiri kan ada ini ya untuk halaman-halaman ini loh. Nah, ini ada jarak ya. Dari pinggir ini sebelah kiri halaman ke sini ya. Ini kan ada jarak segini. Ini juga ada jarak segini. Nah, itu harus simetris ya. Jadi dari sini ke sini sama ini ke sini itu harus simetris. Kemudian ini kalau saya zoom out ya. Nah, ini juga sama. Dari sini ke sini terus dari sini ke sini itu pasti sama ya. Ada yang harus simetris gitu. Jadi beberapa bagian memang dibuat harus simetris ya supaya lebih enak dilihat. Gitu. Meskipun ini tampilannya secara keseluruhan kan nggak simetris ya. Ini kan kotaknya sekecil ini, sedangkan yang di tengah kan besar. Nah, itu ada pertimbangan sendiri ya, karena tadi ya supaya yang tengah lebih ter-highlight. Gitu. Itu prinsip yang ketiga. Kemudian, prinsip yang keempat adalah lebih mudah kalau kita mengenali, recognize itu mengenali sesuatu daripada merecall ya. Merecall itu mengingat-ingat. Ya. Lebih gampang kalau mengenali daripada mengingat-ingat ya. Gitu. Contoh paling gampang adalah ini biasanya kebanyakan di masalah penggunaan icon sih ya, penggunaan icon. Jadi misalnya saya bikin sebuah tombol ya, sebuah tombol itu ada hurufnya S gitu ya, ada hurufnya S ya kan, ada huruf S gitu. Nah, maksud saya bikin tombol itu artinya tombol itu kalau dipencet dia akan memulai sesuatu ya. S itu maksudnya start gitu loh. S itu maksudnya start ya. Nah, itu contoh yang jelek ya. Jadi kalau saya bikin tombol itu ada hurufnya S ya, itu maksud saya bikin tombol kalau dipencet kan memulai sesuatu. Nah, itu kan contoh yang jelek ya, karena gini, misalnya kalian mungkin sekarang pakai tombol itu ya. Kalian pencet itu kalian tahu fungsinya ini untuk start gitu. Nah, kemudian setahun kemudian kalian ketemu lagi sama sistem yang sama, terus kemudian kalian lihat tombolnya ya. Nah, kalian kan harus ingat-ingat kan, S ini dulu artinya apa ya? Apakah start atau stop? Nah, kan bingung kan, yang mana gitu kan. Itu kan harus ingat-ingat ya. Itu namanya recall ya, ingat-ingat, dan itu tidak direkomendasikan.
Ya. Akan lebih bagus kalau kalian misalnya pakai sesuatu yang sudah umum, misalnya tombol play, gambar play gitu ya, segitiga gitu ya. Nah, itu akan lebih mudah. Ya, gitu. Seperti itu contohnya ya. Jadi kalau kalian pakai icon-icon itu namanya recognize ya. Tapi kalau pakai sesuatu yang tidak umum ya, icon yang nggak umum atau pakai huruf gitu, simbol huruf itu namanya recall karena harus ingat-ingat. Ya tadi misalnya huruf S itu buat apa? Itu saya lupa ya. Start atau stop atau yang lain kan lupa gitu kan. Tapi kalau ada tombol segitiga ya sama kotak gitu misalnya, ya segitiga itu sudah pasti buat ngeplay ya. Kalau kotak itu misalnya kayak ini ya, tombol kotak di sini kan stop ya. Ini pasti buat memberhentikan itu. Seperti itu. Meskipun ini tulisan nggak ada ya, stop share ini tulisannya dihapus sekalipun, kalau ada tombol kotak di sini ya artinya itu buat stop, ya udah pasti. Ya kan? Gitu. Jadi kita sudah langsung recognize ya, langsung mengenali gitu loh, ini tombol kotak, itu artinya untuk stop. Gitu. Itu prinsipal dari sisi psikologi ya. Kemudian ada lagi prinsipal yang lain itu dari sisi experience ya. Dari sisi experience itu ada 3 ya. Yang pertama visibility, terus affordance sama feedback ya. Visibility itu artinya adalah kita tahu ya fungsi dari sebuah objek ya. Misalnya kayak gini, kalian lihat ya, ada apa benda terbuat dari besi itu misalnya melengkung seperti ini, ya kalian tahu pasti langsung ini wastafel ya, berarti itu visibility-nya bagus ya. Gitu. Karena ya langsung tahu gitu loh ini buat apa ya. Jadi visibility itu ini untuk apa sih gitu loh. Nah, yang berikutnya adalah affordance. Affordance itu eh, kita tahu cara pakainya gimana. Nah, jadi kalau kalian lihat ya ada wastafel seperti ini, kalian tahu nggak cara pakainya gimana gitu. Biasanya wastafel kan ada tuasnya ya di samping gitu. Nah, ini kan nggak ada itu kan. Oh ya, berarti mungkin otomatis kita tinggal taruh tangan kita ke sini, langsung keluar airnya. Nah, itu namanya ini affordance. Kita bisa tahu cara pakainya ya. Bedanya sama yang visibility, kita tahu fungsinya buat apa ya kalau yang visibility. Tapi kalau yang affordance itu kita tahu cara pakainya gimana ya. Seperti itu. Apakah kalau pakai tuas harus diputar atau ditarik atau ya itu macam-macam ya. Nah, itu namanya affordance. Nah, yang terakhir adalah feedback ya. Feedback itu ketika kita sudah pakai, itu kita makainya benar apa enggak sih ya. Atau kita salah makainya. Jadi ada feedbacknya gitu loh. Seandainya betul, ya berarti kan kalau ngomongin wastafel ya keluar airnya itu kan feedbacknya ya, nggak masalah. Tapi kalau cara makainya salah, nah itu pastikan juga ada feedback kalau dia itu salah gitu loh. Seperti itu. Jadi feedback itu juga penting ya untuk menghindari kesalahan. Gitu. Ya ini principles dari sisi experience ya atau pengalaman ya. Nah, kalau yang tadi yang sebelumnya tadi prinsipal dari sisi psikologi ya. Yang ini prinsipal dari sisi experience atau pengalaman orang ketika pakai ya. Gitu. Oh, sudah habis. Oke, bagian pertama ada yang mau ditanyakan dulu mungkin tentang desain prinsipal. Yang ini berikutnya usability requirement. Oke. Ada yang mau ditanya dulu mungkin? Nggak ada sepertinya. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Nah ini, nah yang berikutnya adalah ini ya usability requirement ya. Jadi kalau kita punya antarmuka itu kan tujuan akhir kita kan sebenarnya kan kita mau ngetes ya. Kita bikin sebuah tampilan, sebuah UI, nah itu kan pasti kita harus ngetes ya, harus dites dulu. Ini valid atau enggak, ini sudah memenuhi kebutuhan apa enggak kan kayak gitu, ya kan? Nah, untuk pengujian sendiri itu sebenarnya ada 2 jenis ya, yaitu kualitatif sama kuantitatif ya, ada 2 macam ya. Ini pengujian dari di bidang apapun pasti ada 2 macam ini ya. Kualitatif sama kuantitatif ya. Kalau kualitatif itu berasal dari kata kualitas ya, quality ya. Kalau kuantitatif itu ya quantifying itu maksudnya yang bisa dihitung ya. Kuantitas itu kan biasanya angka gitu ya. Kalau kualitatif itu biasanya ya kualitas ya. Kualitas itu apa ya kalau diterjemahin ya? Kualitas ya kualitas gitu ya. Ya paham lah ya pokoknya kualitas gitu ya. Oke, sebenarnya gini, kalau saya simpulkan ya,
perbedaan yang mendasar itu adalah yang kualitatif itu tidak bisa dihitung, ya, tidak bisa dihitung pakai rumus matematika. Sedangkan yang kuantitatif itu bisa dihitung atau bisa diolah pakai rumus matematika. Khususnya adalah rumus-rumus statistik, ya. Intinya kayak gitu. Contoh yang paling gampang adalah wawancara misalnya ya. Kita wawancara orang itu namanya pakai yang kualitatif ya. Misalnya saya tanya gitu, gimana pendapat kamu apa namanya tentang ini nasi goreng yang barusan saya bikin misalnya kayak gitu. Nasi gorengnya rasanya lumayan tapi agak sedikit pedas, garamnya kurang, nah, misalnya kayak gitu. Itu kemudian saya tanya ke orang lain pertanyaan yang sama, gimana pendapat kamu ya tentang nasi goreng ini? Dia bilang rasanya enak, udah gitu aja. Nah itu ada dua orang, yang satu bilang rasanya lumayan, terus ada tambahannya macam-macam, ya yang satu cuman enak gitu doang. Nah itu kan nggak bisa kita simpulkan ya. Kesimpulan akhirnya apa sih? Nah itu kan nggak bisa, ya kan? Karena ya apa ya? Misalnya yang satu bilang lumayan, yang satu bilang enak pun itu juga nggak tahu levelnya seberapa. Karena nggak pakai angka, nggak ada skornya gitu loh. Lumayan tuh berapa? 50 tuh apakah lumayan atau 60 atau 70 ya, kita nggak tahu. Yang enak juga kita nggak tahu enaknya tuh skornya berapa dari 100 ya, misalnya apakah 70, 80, 90 atau 100 kan kita juga nggak ngerti. Gitu. Jadi kan ya itu nggak bisa dihitung memang. Ya itu kualitatif ya. Gitu. Ya jadi kalau kualitatif memang tujuannya lebih ke sini ya. Fokusnya lebih ke ini ya. Tujuan kegunaan dari sistem ya. Jadi untuk memvalidasi tujuan dari sistemnya ya. Gitu. Nah, kalau kuantitatif ya karena dia bisa dihitung pakai angka, pakai apa namanya? Ya angka sih ya. Semuanya nanti akhirnya berubah jadi angka ya. Angkanya cuma macam-macam ya, ada yang bentuknya persen, ada yang skor dan atau true or false ya. Gitu. Jadi kalau kuantitatif itu pakainya angka ya, tujuannya supaya bisa dihitung ya, misalnya waktu yang dihabiskan seseorang untuk login misalnya kayak gitu ya, itu kan pakai angka ya. Nah bisa dihitung, orang pertama 10 detik, orang yang kedua 15 detik ya, tinggal di rata-rata aja, rata-ratanya 12,5 detik misalnya kayak gitu. Seperti itu. Jadi ada dua macam ya. Nah usability requirement ya, kalau kita lihat ya menurut teorinya ini Bennett ya, Bennett itu ada 4 ya, ada 4 aspek ya. Yang pertama adalah learnability, throughput, flexibility, sama attitude ya. Jadi ada 4 komponen yang harus dipenuhi, yang untuk memenuhi ini ya aspek kegunaan itu ya, maksudnya usability ya. Apa namanya, aspek usability itu harus mencakup 4 ini. Ya, kemarin kan ada lagi yang teori yang kita lihat, ada aspek usability, ada effectiveness, ada efisiensi, sama ada satisfaction ya. Macam-macam, memang orang bikin teori ada banyak kok. Ada lagi yang bilang ada 5 ya. Ada yang bilang apa namanya? Effectiveness, efisiensi, error tolerant, terus kemudian easy to learn ya. Satunya lagi engaging apa ya? Yaitu macam-macam ya, ada banyak teorinya ya, tapi sebenarnya kurang lebih intinya tuh sama kok. Intinya tuh tampilan yang paling cepat ya, paling cepat, yang paling apa namanya, paling berhasil ya, maksudnya yang bisa apa namanya, memenuhi kebutuhan user ya. Jadi user kalau mau misalnya mau belanja ya berhasil belanja gitu, kalau mau cari barang ya dia berhasil cari barang ya, kayak gitu. Terus kemudian yang gampang dipelajari ya, dan minim error ya, intinya sih sebenarnya cuma seputar itu aja. Cuman ya ini tadi ya, nama komponennya beda-beda, itu tergantung siapa yang bikin teorinya ya. Seperti itu. Nah, ini contoh pengukuran performa yang seperti saya bilang tadi ya, paling gampang itu adalah waktu ya. Waktu yang dipakai seseorang untuk register atau waktu yang dipakai untuk login, ya macam-macam. Nah, intinya waktu. Kemudian ada juga persentase ya. Persentase tugas yang diselesaikan. Jadi misalnya kita suruh orang untuk login, untuk register, kemudian login, kemudian cari barang, kemudian check out. Ada 4 tugas. Nah, yang berhasil ada berapa? Misalnya hanya ada 3, ya berarti persentasenya 75%. Ya, gitu. Kemudian rasio sukses terhadap gagal. Ya, kalau tadi contoh barusan itu ada 4 tas, yang 3 berhasil, 1 gagal, ya 3:1. Ya. Dan seterusnya, ini contoh-contoh aja sih. Ada jumlah klik, jumlah halaman, macam-macam. Ya. Tapi intinya semua kalau kalian lihat itu pasti berhubungan dengan angka ya. Entah itu waktu, persentase,
rasio, jumlah, frekuensi, apalagi berapa kali, ini kan pasti angka ya, berapa itu kan angka. Kayak gitu ya. Ini contoh yang tadi ya, kuantitatif. Kita emang nanti lebih banyak bahasnya tentang yang kuantitatif ya, karena kalau yang kualitatif itu sebenarnya sih, ya setelah kita ngumpulin data kualitatif, habis itu ya udah kita cuma baca aja gitu, nggak bisa diolah lebih lanjut ya. Jadi memang nggak banyak yang bisa diajarin kalau yang kualitatif ya, tapi kalau yang kuantitatif itu ada banyak ya rumus-rumus yang bisa dipakai untuk memastikan ya. Lalu apalagi? Nah, ini yang saya bilang tadi ya, ada apa namanya? Ada 5 aspek yang menurut ini questionberry ya, ini efektif, efisien, engaging, error tolerant sama easy to learn ya. Gitu. Nah, ini sama aja juga sih, intinya tuh sama dengan yang ini gitu loh. Cuman si Bennett-nya ada beberapa yang digabung ya. Ya kayak misalnya ini ya, flexibility, ini kan sebenarnya sama kayak easy to learn ya. Fleksibel itu kan mudah beradaptasi sistemnya ya. Easy to learn kan ya mudah dipelajari kan sebenarnya juga intinya sama tuh. Ya. Intinya tuh sama ya. Gitu. Cuman beda yang bikin teori aja. Gitu. Oh, sudah habis. Oke, ada yang mau ditanyain mungkin tentang yang ini, usability requirement, usability Boleh tanya Pak, Oh ya, gimana? error toleran tuh gimana Pak maksudnya? Dan kenapa harus ada gitu loh error toleran? Jadi error toleran itu apa namanya? Kalau user melakukan kesalahan itu sistem bisa menoleransi ya. Gitu. Jadi misalnya kayak ya, masukin password kemudian salah, itu kan salah satu contoh error toleran ya. Misalnya ya itu tadi ya, masukin password terus salah ya. Saya buka ini LMS ini. Kemudian saya login ya, saya masukin username-nya ngawur, password-nya ngawur ya, login. Nah, ini yang namanya error tolerant itu sebenarnya ini contohnya ya. Invalid login ya, please try again gitu. Ada ini jadi ada apa namanya feedbacknya ya, bahwa kita tuh loginnya gagal ya, silahkan coba lagi gitu. Meskipun ini kalau kalau saya bilang ya pesannya itu nggak terlalu bagus sih gitu. Karena gini, kita tuh loginnya gagal itu penyebabnya kan bisa banyak ya, ada macam-macam. Bisa jadi yang pertama password kita itu salah ya, username atau passwordnya salah gitu. Intinya nggak ada yang nggak benar ya antara username atau password. Bisa juga karena servernya lagi bermasalah ya, database-nya bermasalah atau apa koneksi kita yang bermasalah, kan macam-macam penyebabnya ya. Nah, ini tuh invalid karena yang mana gitu loh. Gitu. Mestinya kalau error tolerannya lebih bagus itu dikasih tahu. Jadi kalau misalnya karena gini, kalau misalnya passwordnya salah, ya udah kita tinggal coba lagi kan gitu. Tapi kalau memang servernya lagi bermasalah kan kita nggak perlu nyoba, kan lagi bermasalah kan. Biasanya nanti suruh nyoba lagi mungkin 30 menit lagi, nah misalnya kayak gitu ya. Seperti itu. Ini contohnya ya kayak gini nih ya. Ini error toleran itu yang seperti ini ya. Jadi yang namanya sistem ya, terutama yang pakai inputan seperti ini, masukin username, masukin password, terus ya ada inputannya, itu kalau bisa ya ini ya ada error handlingnya ya, ada pesannya gitu loh. Jadi kalau misalnya gagalnya kenapa gitu loh. Terus usernya disuruh apa sih gitu. Entah disuruh nyoba lagi atau disuruh nunggu atau disuruh ngapain, nah itu ada solusinya. Ya, itu contoh yang bagus seperti itu. Kalau efektif tahu ya, efektif itu bisa dipakai. Jadi ya tujuannya tercapai intinya gitu. Kalau efisien itu bisa cepat dipakai. Nah, kalau engaging itu menarik gitu loh ya. Menarik. Jadi kadang-kadang ada juga sistem yang sebenarnya itu secara usability bagus ya, dipakai itu gampang gitu loh. Tapi tampilannya terlalu simpel, terlalu polos kan jadinya kan nggak menarik gitu kan. Ya kan? Ya kayak misalnya anggap lagi ini ya, ada warung makan itu ya, ada rumah makan barusan dibuka, tapi interiornya jelek ya. Terus kemudian dari luar spanduknya kurang meriah gitu ya. Padahal makanan di situ tuh enak gitu loh. Kalau kalian datang ke situ makan pasti kalian seneng gitu loh, pasti suka. Karena masakannya enak. Tapi berhubung tadi tampilannya kurang menarik, kurang memikat, ya kita kan nggak ada yang mampir ke situ kan. Akhirnya tutup, ya kan? Kan ada ya contoh warung makan seperti itu ya. Rasanya enak tapi kok nggak laku gitu loh. Ya karena promosinya kurang, terus itu ya kurang menarik aja gitu. Nah, itu engaging namanya ya. Demikian juga untuk website ya. Website itu mungkin kalau kalian buka tampilannya sekilas kok kayaknya
kayak jadul gimana gitu, nggak modern gitu, mungkin kalian mau pakai aja udah males duluan. Padahal di situ mungkin barang-barangnya murah ya, websitenya juga mau dipakai itu sebenarnya gampang ya kalau mau pakai itu. Tapi orang tuh udah nggak ada keinginan buat pakai, masalahnya kan di situ. Jadi ya itu engaging ya. Itu kalau easy to learn ya ini udah jelas ya. Orang mau pakai itu tahu caranya, intinya kayak gitu. Jadi misalnya di sini saya mau register itu tahu caranya ya. Gitu. Misalnya di sini saya register caranya gimana ya? Nggak ada. So di bawah ya harus di scroll dulu ya. Kalau di sini nggak kelihatan gitu kan, di scroll nah baru kelihatan ya. Gitu. Mau login ya di sini. Terus kalau mau cari menu, belum login nggak ada. Ya itu contohnya ya. Easy to learn tuh ya kita ngerti lah caranya makainya gitu. Seperti itu. Karena mudah dipelajari. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan mungkin? Ini mirip-mirip lah ya sama yang ini ya, learnability ya, gampang dipelajari ya. Cuma ini gabungan dari yang tadi ya, efisiensi itu masuk ke sini ya aspeknya ya. Kalau di sini kan tadi easy to learn sama efisiensi dipisah ya, cuma itu cuma masalah teori aja kok. Ya, jadi intinya sebenarnya semua sama ya. Throughput itu kalau di sana tadi efektif ya. Gitu, ya itu tadi. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut ke sini? Oke, kalau nggak ada, saya lanjutin. Nah, berikutnya nih ya, desain guidance sama desain rasional. Nah, kalau yang ini adalah kita bahas tentang desain rules ya. Jadi kan tadi di awal ada dua macam nih. Ada dua macam. Nah, desain principle sama desain rules kan, ada dua macam kan. Nah, dari tadi yang kita bahas itu sebenarnya yang ini ya, principle ya, yang masih secara umum ya, teori gitu. Nggak ada ngomongin teknis. Misalnya kamu pakai font itu ukurannya segini, terus jenis fontnya itu apa, warnanya ini, terus kemudian warna ikonnya seperti ini, jenis ikonnya seperti ini kan nggak ada ya. Desain principle nggak ngomongin itu. Tapi kalau yang desain rules itu ngomongin sampai sedetail itu. Ya. Gitu itu namanya desain rules ya. Nah, itu yang akan kita bahas sekarang ya. Desain rules itu ada ya desain rules ada banyak ya. Petunjuk ya. Ada banyak petunjuk. Ini yang pertama ya, ada dua macam ya. Yang ini yang pertama adalah user interface standard itu kalau ini petunjuknya masih bersifat itu ya, umum ya. Jadi nggak spesifik. Misalnya ISO sekian atau W3 ya W3C itu apa namanya? Biasanya website yang dipakai untuk orang yang baru belajar atau mendalami web ya. Itu mungkin kalian akan sering akses ini ya. Nah, ini yang apa namanya? Bukan tutorial ya, tapi panduan ya, panduan yang umum itu contohnya ini ya, user interface standard. Ada lagi yang spesifik ya, yang namanya style guides gitu. Misalnya ini punya Apple ya, Apple Human Interface Guidelines ya. Itu dokumen punya Apple ya. Kalau kita mau develop aplikasi pakai stylenya Apple, kita bisa buka ini ya. Bisa buka ini terus kalian pelajarin ya. Lama. Nah, ini misalnya kalian mau bikin aplikasi buat apa? Misalnya buat iPhone ya, iOS kita buka ya. Nah, di sini misalnya apa nih? Icon and image. Oke. Nah, ini ada petunjuknya ya. Misalnya kita mau masang gambar, ya ukurannya harus berapa sih? Nah, itu ada ini petunjuknya ya. Masang gambar, icon ya. Nah, ini. Terus kalau misalnya kalian mau develop untuk apa nih? Untuk iPhone itu pun beda-beda ya, ada scale faktornya ya. Scale factor-nya itu ukurannya akan dikalikan berapa sih gitu loh. Kalau misalnya iPhone SE ini kan iPhone yang lumayan jadul ya, layarnya kecil ya 2 kali dari standar nggak apa-apa. Tapi kalau pakai iPhone yang baru-baru iPhone nggak ada iPhone 12 ya. Ya iPhone X gitu misalnya ya itu harus 3 kali ya. Kayak gitu ya. Ini ada petunjuknya ya. Jadi petunjuknya tuh teknis gitu loh. Ini kalau desain rules itu sangat teknis seperti ini gitu. App icon. Nah, ini icon harus gimana iconnya tuh ada ya. Kayak gitu. Ukurannya pun juga ditentukan itu loh. Jadi kita nggak bisa ngarang gitu ya. Ngarang sendiri ukurannya saya mau pakai 64 kali 64 ya nggak ada. Disarankan 60 60 ya.
gitu ya. Ini punya Apple ya, ada lagi punyanya Google itu namanya Material Design ya. Material Design itu miliknya Google ya. Ini webnya namanya Material.io, ini juga panduan ya. Misalnya kalian mau milih warna nih, pemilihan warna. Milih warna itu nggak sembarangan ya, nggak sembarangan. Nah ini. Jadi misalnya kalian mau pakai warna merah itu ada tabelnya ya. Mana ya? Warna merah. Nah ini misalnya merahnya itu kan nggak sembarang merah ya, ada kodenya ini loh, sudah ditentukan dari sana. Gitu. Kalau mau pakai merah tua ya yang ini kodenya ya. Kalau mau pakai merah muda itu bisa pakai yang ini ya. Kalau pink itu yang ini ya, kayak gitu ya. Ini macam-macam ya. Warna, semua warna ada. Gitu. Tinggal pilih. Jadi sudah ditentukan ya. Tujuannya supaya bisa cocok aja satu sama lain ya. Hijaunya hijau pakai yang ini, terus kemudian nanti kuningnya pakai kuning yang mana ya. Itu warnanya tuh senada gitu loh. Kalau kita milih warna sendiri itu kadang-kadang warnanya tuh nggak senada ya. Merahnya tuh merah yang sangat terang, tapi hijaunya tuh hijau yang agak nggak terlalu mencolok, itu kan jadi nggak nyambung ya kan. Nah, tapi kalau di sini kan udah ditentukan gitu loh. Kita tinggal ngikutin aja ya. Itu warna, terus kemudian typography ya, tulisan juga ada ya, fontnya pakai apa itu. Kalau material design seingat saya pakainya Roboto namanya ya. Roboto. Nah, ini Roboto ya fontnya ya. Ini kayak gini. Terus ada lagi font yang lain misalnya Open Sans ya. Nah ini, jadi fontnya nggak sembarangan. Kalian mau pakai apa? Times New Roman itu ya nggak ada di sini ya. Gitu. Nah kalau material ini, setahu saya kebanyakan memang Roboto ini ya. Gitu. Pilihannya ada banyak banget sih sebenarnya. Ya, ada banyak tuh. Gitu. Nah terus kemudian ini juga ada kalau misalnya mau bikin ukuran itu ukurannya berapa ya, berapa pixel, spacingnya berapa ya. Udah ada panduannya sangat-sangat lengkap di sini ya. Gitu. Ini material desain ya, punya Google ya. Ya dan seterusnya lah, ada macam-macam ya. Jadi design rules ya itu ada banyak ya, bisa cari sendiri sesuai kebutuhan tergantung kalian mau bikin apa ya. Seperti itu. Kemudian nah, ini prinsip desain lagi sih. Beberapa prinsip desain ya, dari semua ini ya, dari semua desain rules ini sebenarnya kalau dilihat itu semuanya ada kesamaan ya. Ya, yang pertama adalah masalah simplicity ya. Desain itu harus simple ya. Desain harus simple tapi jangan terlalu simple juga. Jadi misalnya kalau kalian ini punya Blender ya. Ini ada kasusnya adalah Blender. Yang ini tombolnya ada banyak ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tombol. Yang kanan ada 1 tombol. Ya, mana yang lebih bagus? Kalau saya bilang semuanya jelek ya. Yang di sini tombolnya terlalu banyak. Jadi kalau saya mau Blender itu harus mikir dulu ya, mikir dulu. Jadi saya mau bikin jus gitu misalnya. Nah, ini tombolnya yang mana itu saya mikirnya pasti lama di sini ya. Mikirnya pasti lama. Yang ini atau yang ini, apa yang ini gitu kan. Bingung kan? Ya, bingung. Nah, kalau yang ini itu juga kita bingung tombolnya cuma satu ya. Ya maksudnya ya sudah pasti yang dipencet tuh ini gitu loh. Tapi kan kita pengen kadang-kadang jusnya ada yang pengen encer banget, ada yang pengen masih kasar gitu kan, nggak ada pilihannya kan. Nah, ini juga jelek gitu loh. Jangan-jangan satu tombol ini nanti itu kalau pengen jusnya encer itu nekennya jangan terlalu keras itu misalnya. Tapi kalau pengen jusnya masih kasar itu ya masih ada butir-butirnya itu nekennya harus kenceng. Nah, kayak gitu misalnya kan. Ya itu malah bingung juga kan. Terlalu simpel itu bikin bingung, terlalu rumit ya jelas bikin bingung ya. Nah, kalau bisa di tengah-tengah at least minimal tombolnya berapa ya? 3 itu ada 3 mode gitu ya. Kan jelas ya. Itu terus kemudian nah ini juga prinsip simplicity ya. Ini contoh yang nggak simple ya. Satu tampilan web ini kayaknya website kayak gini udah nggak ada ya. Ini zaman dulu kayak gini banyak ya. Warnanya tuh terlalu banyak warna ya, nggak simple jadinya kan. Ini ada warna itu biru ya, biru muda ya. Ungu, terus ungunya ada yang lain lagi ya. Ada hijau ya. Itulah macam-macam. Ini contoh yang kurang bagus ya. Simplicity. Nah, ini kan lebih bagus yang kayak gini ya. Tulisannya semua warna hitam ya paling ya sama biru. Birunya pun juga nggak terlalu mencolok.
sama digabung dengan warna putih ya, tergantung backgroundnya. Nah, kayak gitu. Ini kan lebih simpel bandingin dengan yang ini ya. Fungsinya sama-sama buat pesan hotel ya. Tapi kan ini lebih kontennya tuh lebih sedikit kalau kita lihat ya dibandingin dengan yang ini. Ini kan sebenarnya kontennya banyak ya. Kaya akan konten cuman karena kebanyakan jadi nggak simpel, jadi nggak enak gitu loh. Yang ini lebih simpel, lebih sedikit kontennya ya. Memang makan tempat ya, kayak background tuh segede ini kan makan tempat, tapi kan lebih enak dilihatnya gitu loh. Seperti itu. Terus kemudian di sini kan ada yang kosong ya. Kalau apa orang zaman dulu gitu mungkin nggak mau rugi, harus diisi, ini juga harus diisi, semua space kosong harus diisi. Nah itu kan juga sebenarnya nggak bagus ya. Harus ada istilahnya ini negatif space ya, space kosong. Jadi ya supaya kayak terlihat longgar gitu loh. Jadi nggak terlalu penuh. Nah, ini kan semuanya penuh ya, semua diisi gitu loh. Satu halaman nggak ada tempat tersisa ya. Gitu. Itu simplicity. Dan ini juga penerapan simplicity yang kurang baik ya. Ini game online itu mungkin bagi kalian yang suka main game ya, udah biasa mungkin lihat tampilan kayak gini ya. Penuh tulisan itu. Ya kalau bagi para gamers itu ya mungkin nggak masalah lihat kayak gini ya, udah biasa gitu kan. Tapi kalau orang awam itu misalnya nih saya nih nggak suka ngegame gitu, terus saya pengen main game, ditunjukin ini tampilannya kayak gini, malah saya langsung nggak jadi. Saya mengurungkan niat saya untuk main game ya, lihat tampilannya kayak gini aja udah pusing gitu kan. Meskipun kalau main ya mungkin lama-lama kebiasa ya, tapi lihat sekilas sudah males duluan ya, karena sangat-sangat tidak simpel ya. Gitu. Kemudian ya ini simplicity, terus kemudian structure ya, layout yang terstruktur. Nah ini terstruktur itu ada polanya ya maksudnya ya, ada satu kolom, ada yang ini dikelompok-kelompokin gitu ya. Terus kemudian ya ini juga pengelompokan gitu. Terus kemudian ini form yang lebih simpel dibandingkan dengan yang ini ya, yaitu beberapa contohnya ya. Terstruktur itu ya maksudnya layoutnya tadi ya, kalau lihat prinsip yang sebelumnya tadi itu ada yang berdasarkan jarak tertentu ya. Jadi untuk memisah konten kita harus kasih jarak. Ada juga yang pakai bentuknya dibikin mirip ya, warnanya mungkin dibikin mirip juga bisa ya. Intinya yaitu terstruktur ya. Jadi kita nggak asal aja gitu loh, nggak asal naruh layout, tapi ada ya ada aturannya gitu loh. Itu namanya terstruktur ya. Gitu dan seterusnya ya. Nah, ini juga contohnya ya, layout yang terstruktur ya, atasnya ada menu, terus ini ada banner, kemudian ini ada beberapa foto konten ya. Gitu. Seperti itu. Ini pakai itu ya, eye tracker ya. Ini lingkaran-lingkaran ini, jadi orang dari sini lihat ke sini ya. Juga sama dari sini ke sini, sini ya. Gitu. Ini juga terstruktur, ada kelompoknya ya. Ini kan dikotakin ya, ada bordernya itu kan. Artinya inputan ini apa namanya, lebar dan tingginya ini kan satu paket gitu loh. Kalau kita nggak kasih border ya, langsung ditulis gini aja, kita taunya ini satu kelompok gede gitu. Tapi kalau dikotakin gini kan, ini sama ini kan terpisah ya. Kita tahu gitu loh. Kita jadi tahu. Ini juga sama ya. Centang-centang ini sejajar di bawah sini, kiri bawah. Terus kemudian tombol-tombol ini juga. Nah, kemudian ini ada tombol OK sama cancel, ini artinya sepaket ya, karena jaraknya dekat. Sementara yang auto ini jaraknya agak jauh kan. Cancel ke auto kan agak jauh ya. Berarti ini nggak sepaket, auto ini fungsinya beda dengan yang ini. Jadi kalau yang OK sama cancel kan artinya karena dia sepaket berarti kan dia berlawanan gitu loh. Ini OK, yang ini membatalkan gitu loh. Tapi kalau yang ini itu nggak ada hubungannya dengan yang dua di atasnya karena jaraknya lebih jauh. Nah, itu contohnya yang terstruktur ya. Ada aturan-aturan tadi ya, aturan masalah jarak, aturan bentuk, warna, ya, kayak gitu ya, diterapkan di situ. Itu namanya terstruktur ya, layout yang terstruktur. Oke, lalu apa lagi? Konsistensi. Nah, kalau konsistensi jelas ya, misalnya paling gampang font itu kalau bisa fontnya tuh seirama semuanya ya. Seirama, warna juga sama. Warna itu kalau bisa hanya dominan satu aja. Kayak Facebook itu kan kalau kita tanya Facebook tuh warna yang paling dominan apa sih? Ya pasti semua sepakat biru gitu ya. Tokopedia warnanya apa? Hijau gitu. Shopee warnanya apa? Orange gitu. Semua langsung tahu gitu kan. Meskipun kalau kita buka sebenarnya warnanya nggak cuma itu gitu loh. Kalau kita buka Shopee kadang-kadang warnanya biru di dalam ya kan.
Kalau lagi ada menu khusus gitu ya, ada promo khusus gitu, biru, kadang-kadang merah gitu ya. Tokopedia juga sama, saya pernah buka ada bagian yang tampilan itu menunya ungu itu ya kalau official store gitu misalnya. Terus ada yang pernah warnanya kuning juga pernah, ya tergantung kita buka apa gitu. Tapi kan eh, di setiap tampilan tuh tetap ada satu yang dominan yaitu warna dasarnya hijau gitu loh. Itu namanya konsisten. Ya, konsisten. Kayak UKDW itu website UKDW ya warna yang dominan adalah orange ya. Sekarang ya. Ini juga pakai riset sih. Waktu ini kan tampilan yang lama kan nggak kayak gini, tampilan yang lama itu setiap kali dibuka ya, dibuka halaman itu tuh warnanya bisa beda-beda gitu loh. Gitu. Jadi warnanya bisa beda-beda. Nah, itu prinsip apa namanya? Konsistensi yang kurang bagus ya. Sekarang di branding jadi warnanya orange ya. Tapi zaman dulu nggak kayak gini, zaman dulu ya itu tadi ya, apa? Warnanya tuh beda-beda gitu loh. Tapi kalau sekarang dominan orange ya. Ini garisnya pun orange ya, garis ini, garis aksen ini orange ya. Ini juga orange ya. Kalau yang ini title-nya ini biru ya. Ya supaya ada pembeda tadi ya. Kalau semuanya orange ya bingung juga ya. Mestinya tetap ada beberapa yang dibedakan gitu. Tapi kan yang dominan tetap aja orange ya. Kita tahu gitu. Seperti itu ya. Kemudian ini juga sama, ini contoh di Microsoft Office ya. Word, Excel sama PowerPoint itu kan menunya sama-sama ya. Mirip-mirip ya, konsisten. Meskipun sebenarnya kontennya berbeda tapi layoutnya tuh desainnya sama ya. Namanya konsisten. Padahal beda aplikasi ya. Tapi ya karena satu paket ya, satu paket Microsoft Office jadi supaya gampang makainya ya dibikin konsisten. Gitu. Nah, ini juga sama ya. Kalau situs jual beli ya kebanyakan kolom searching itu selalu di atas ya. Kita nggak pernah nemu kolom searching di bawah ya. Nah, jadi kalau kalian bikin website untuk jual beli ya marketplace gitu, ya kolom searchingnya harus di atas gitu. Jangan taruh di footer ya, di bawah itu orang bingung lah. Gitu. Karena kan orang taunya ya di atas ya, dari prinsip konsistensi gitu ya. Semua website itu searching pasti di atas gitu. Udah aturannya gitu ya. Jadi jangan coba-coba dilanggar karena kalau dilanggar ya ujung-ujungnya nanti tempat kalian yang rugi ya karena nggak ada yang pakai. Kemudian ini tolerance tadi ya yang sempat kita bahas ya error tolerance ya tolerance ya intinya ini ya ketika user itu melakukan kesalahan yang pasti kan user itu kan nggak mungkin pakai sistem itu selalu berhasil ya pasti ada gagalnya gitu loh ya kan pasti ada kemungkinan gagal. Nah itu ada solusinya intinya ya ada solusinya ya contohnya ya ini ya prinsip-prinsipnya nih ya harus menjelaskan kesalahannya di mana ya supaya user bisa memperbaiki ya terus kemudian ada caranya mengatasi error ya ini prinsip yang bagus yang seperti ini ya program dapat menjelaskan ya cara mengatasi error kemudian pakai bahasa yang dimengerti karena kan biasanya kan untuk menampilkan pesan error kan space-nya terbatas biasanya kita hanya bisa menulis satu kalimat ya kita nggak bisa nulis sampai satu paragraf, dua paragraf itu nggak bisa, penuh nanti tulisannya. Nah, pastikan tulisan pesannya itu bisa dipahami hanya dalam satu kalimat ya. Gitu. Itu kan kadang-kadang susah ya merancang kalimatnya itu harus orang yang ahli bahasa gitu. Kemudian jangan pakai bahasa yang mengintimidasi ya. Jadi misalnya apa namanya usernya masukin password salah terus keluar tulisan bego lu gitu. Ya nggak mungkin kayak gitu ya itu namanya mengancam ya mengintimidasi gitu kayak gitu ya ya bahasanya yang sopan itulah ya maaf gitu password yang Anda masukkan salah gitu misalnya kayak gitu ya jangan yang kayak tadi ya apa namanya terlalu bahasanya terlalu ya radikal itu ya keras itu kemudian menggunakan istilah yang jelas dan membangun ya ya itu masalah bahasa lagi sih ya. Kalau bisa tuh ya tadi ya agak sopan ya jangan jangan mengancam. Nah, kemudian ya ini sistem itu harus yang ngalah gitu ya. Meskipun usernya yang salah itu. Masukin password salah itu kan salahnya user, salahnya dia nggak inget gitu kan. Tapi kan nggak mungkin ya sistemnya bilang gimana sih itu
kok password bisa lupa gitu kan nggak mungkin ya. Maaf passwordnya salah ya, paling kan kayak gitu. Sistem yang harus selalu mengalah gitu. Meskipun salahnya yang ada di user ya. Nah, ini contohnya beberapa ya. Ini contoh yang bagus ya. Ini Firefox ya. Jadi nggak bisa membuka browser ya karena mungkin laptopnya mati tiba-tiba, ketika dibuka lagi munculnya kayak gini, ada sarannya mau ngapain. Ini juga sama yang di sini login, ini saya nggak tahu website apa ini. Jadi user sama passwordnya salah, muncul pesan. Nah, sedangkan yang ini ya, ini Twitter client ya. Saya lupa nama aplikasinya apa. Ketika error ya cuman kayak gini doang ya, siapa yang tahu errornya kenapa gitu. Ya, meskipun ya ini kalau orang programming pasti tahu ya, unauthorized itu artinya username sama passwordnya salah gitu loh. Tapi kan ini bahasanya sangat tidak membantu ya. Jadi ini hindari yang seperti ini. Gitu. Kemudian ini juga sama contoh yang lain ya. Ini contoh yang bagus, yang ini yang jelek ya. Bayangin aja user kasih tulisan kayak gini ya. Exception processing message. Saya aja yang orang IT aja nggak tahu ini ngapain itu maksudnya itu loh. Errornya karena apa nggak ngerti gitu. Meskipun ini ya no disk ya, tapi misalnya disknya katakanlah kepasang gitu ya. Hard disknya kepasang tapi kok tetap error gitu. Nah, errornya kan nggak tahu kenapa itu. Ya. Jadi kalau bisa pakai bahasa yang lebih manusiawi mestinya gitu ya. Nah, ini misalnya masukin apa tanggal lahir ya 2030. Nah, sekarang aja baru tahun 2021 gitu kan. Nah, ini muncul tulisan pesan, apakah kamu dari masa depan? Nah, kayak gini atau yang ini ya. Service unavailable, mohon maaf dan seterusnya ya. Gitu. Nah, ini ada apa namanya? Ini udah website lama sih. Coba kita lihat ya. Cara menulis pesan error ya. Nah, masih bisa dibuka. Oke. Nah, ini ya. Cara-cara menulis ya. Tips menulis pesan error ya. Gitu. Seperti itu ya. Jadi ada caranya. Kemudian apa ini? Oh ya, universal design. Ya sebenarnya kalau bikin desain kalau bisa universal artinya bisa dipakai semua orang gitu loh. Jangan membatasi orang tertentu doang yang bisa pakai. Ya, seperti itu. Intinya sih kayak gitu. Ya, jadi misalnya katakanlah ada orang yang misalnya buta warna gitu ya, mau pakai sistem kalian nggak bisa karena kalian komponennya tuh semuanya mengandalkan warna gitu. Nah kan jadinya kan kacau ya. Ada dua tombol ya, ada dua tombol warnanya satu merah satu hijau gitu ya. Cuman pakai warna doang. Nah, nggak dikasih tulisan orangnya kan nggak tahu gitu. Dua tombol ini yang harus diklik yang mana, yang kiri apa yang kanan kan kayak gitu ya. Seperti itu. Ya kayak misalnya inilah, ini ada tulisan hijau, yang ini merah gitu kan. Kalau misalnya orangnya buta warna gitu kan dan nggak dikasih tulisan kan bingung ya, ini ada dua kotak ini buat apa sih gitu loh. Buat apa? Itu kan nggak tahu. Gitu. Termasuk ya apa namanya? Lansia gitu ya. Lansia itu kan kalau membaca tulisan susah ya. Jadi kalau bisa tulisan tuh fontnya yang jelas ya, warnanya juga jangan tanggung ya. Jangan warnanya harus yang hitam ya, cukup jelas dibaca misalnya kalau warna hitam ya. Kalau warna yang lain juga ya, maksudnya agak tebel gitu ya. Jangan terlalu tipis ya. Karena orang susah bacanya. Nah, seperti itulah. Gitu. Jadi kita harus mikirin semua orang ya, meskipun kita nggak mengalami kondisi itu, tapi ya kalau bisa kita juga mikirin orang lain ya, intinya kayak gitu ya kalau mau bikin sistem gitu. Oke, kayaknya ini contoh yang lain ya. Ini pintu, kalau yang ini ya pintu yang universal ya, ini ya contohnya gagangnya panjang itu, anak kecil bisa pakai, orang dewasa bisa, orang pakai kursi roda bisa, orang yang nggak bisa jalan pun juga bisa, misalnya orangnya udah lemes gitu ya, mau pingsan itu, terus akhirnya dia merangkak, itu pun bisa. Karena gagang pintu itu kan kebanyakan cuma kecil di sini ya, di tengah-tengah sini ya, kebanyakan gitu. Anak kecil kan nggak sampai, ya kan? Anak kecil nggak sampai, orang yang ini juga nggak sampai gitu. Ya, itu contoh yang nggak universal, ini yang universal yang panjang seperti ini. Gitu. Tapi ya itu tadi, orang di Indonesia kan jarang ya yang seperti ini ya, bikin pintunya ya karena nggak mikirin orang lain. Ya, gitulah. Demikian juga untuk desain ya, harus sama.
Ya, ini contoh yang lain ya. Bikin mouse itu kalau bisa ya bisa dipakai orang yang kidal sekalipun juga bisa pakai ya. Jangan prioritas satu orang doang ya. Kayak gitu itu contoh desain yang lain ya. Desain hardware tapi kalau desain tampilan antarmuka ya tadi itu ya. Kalau bisa dipakai lansia bisa, dipakai orang yang buta warna bisa dan seterusnya. Nah ini juga nih CAPTCHA ya. CAPTCHA ini kalau misalnya ada orang yang nggak bisa lihat ya, orang buta gitu mau lihat kan nggak bisa ya. Oh, ini tulisan kok orang buta suruh baca ya nggak bisa gitu kan kasihan. Maka ada pilihan yang lain ya, yang suara ini bisa dipakai gitu, bisa diklik. Nah cuman saya nggak terus terang nggak tahu ya, kan ini kan harus diklik dulu. Ya, nah orangnya tuh cara ngekliknya gimana? Nah itu saya juga nggak ngerti ya. Apakah ada triggernya? Jadi saya pencet tombol tertentu, misal spasi itu otomatis akan manggil yang ini atau gimana? Saya malah belum pernah nyoba ya. Gitu. Tapi ada pilihannya ya. Jadi kalau orang buta itu bisa pakai yang ini. Jadi captcha-nya by suara. Gitu. Oke, oh sudah habis. Ya ini class activity suruh cari ini ya. Website yang menerapkan prinsip-prinsip ini ya. Tapi kita skip aja ya. Oke, sudah habis. Mungkin sebelum saya akhiri, ada yang mau ditanyain nggak tentang materi hari ini? Kayaknya nggak ada. Oke, Belum ada sih, ya Pak. sudah. Kalau nggak ada, kelasnya sampai di sini aja ya. Jangan lupa kerjain kuisnya ya sudah saya pasang. Materi juga sudah saya pasang. Cuma kurang video yang belum saya upload ya, video rekaman kelas ya. Kalau video materi yang komplitnya sudah ada juga ya. Jadi kalau mau lihat penjelasan yang versi lebih detailnya bisa lihat di situ. Oke, kalau gitu cukup sampai di sini ya. Oke, thank you semuanya. Terima kasih, Pak. Dua.